Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la khawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah syukran li nikmatihi, la ilaha illallah iqra'an bi rububiyyatihi. Alhamdulillah saudaraku, kita berjumpa lagi di channel CPM Cahaya Putra Mandiri dari Bojonegoro Kota. Pada kesempatan kali ini, para saudaraku, pemirsa semuanya, para pemerhati yang budiman dimanapun Anda berada, kita akan mengulik dengan istilah atau kata dari pasukan 313. Ini sebetulnya itu pasukan panji-panji hitam itu sebenarnya seperti apa gitu. Dari seperti biasa kita laksanakan mediumisasi dari pandangan gaib pasukan 313 panji hitam itu seperti apa, seperti itu. Nanti semoga diberikan informasi yang jelas dan juga bermanfaat untuk kita. Jadi banyak dari saudara-saudara yang mungkin bertanya-tanya itu pasukan 313 itu apa kan gitu. Dari mana kata-katanya kan seperti itu. Dari mana? Nah, sebelum saya menghadirkan gaib atau lewat mediumisasi portal gaib, saya ucapkan terima kasih banyak untuk saudaraku semuanya, para sahabat, para pemerhati, pemirsa semuanya yang dimanapun Anda berada, di Nusantara, Jawa, Sumatera, Papua, di Sulawesi, Kalimantan, di seluruh jagat Indonesia, jagat Nusantara, dan di luar negeri dimanapun. Mas Firman, di mana? Di luar negeri ya, yang kita seperti ASEAN atau Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Termasuk di Kamboja, Laos, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, ya khusus ya, termasuk daerah sekitarnya ya, di daerah Hong Kong, Taiwan, Taipei, ya di daerah utara sana, daerah kita Rusia, mungkin juga ada dari Mongolia, mungkin jauh-jauh banget ya. Mungkin kita belum pernah menyebut Australia ya. Australia, Singapura. Soalnya ada TKI dari Australia itu. Ada ya. Ya kebanyakan di Taiwan, Hong Kong itu. Iya, daerah Hong Kong, daerah Cina kan, perbatasan Cina. Daerah Hong Kong, Cina, Taiwan itu yang TKI banyak sekali dari sini. Ya, sudah mendukung, sudah mengikuti, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga yang baru mengikuti jangan lupa di subscribe, like, komen, tinggalkan komen biar saling ya, mengenal. Kalau suka di like, kalau nggak suka di di scroll dia bang. Mungkin dari saudara ada yang lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan. Seluruh yang menyebabkan sakit diangkat Allah dan diberikan kesembuhan total dan tak akan kambuh lagi. Dan mungkin saja ada yang masih terlilit hutang riba, Mas Irwan ya. Semoga diberikan kelancaran rezeki yang halal barokah tentunya, dan semoga segera terlepas dan bisa melunasi, terlepas dari termasuk menghambat rezeki juga itu riba. Ya, sering kita saling mengingatkan dan saling mendoakan, saling menyemangati. Kita langsung saja mungkin untuk laksanakan mediumisasi. Ya, laksanakan mediumisasi untuk sekarang. Siap. Apa yang dimaksud dengan 313 pasukan 313? Kita niatkan ilahi anta maksudi wa ridha matlubi sallallahu alaihi dari penyusup jin, siluman, setan, semuanya yang masih lengket, seluruh bisnisnya semuanya dibersihkan dua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain yang saya tarik tidak bisa menguasai jasad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nuksah neronatum bantu benda ini berlapis-lapis hingga 9 roh 7 sukma beserta jasad kami yang mediumisasi ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang nur jahan nirwana saya hadirkan salah satu sosok yang bisa bercerita yang asli, ya Allah saya hadirkan
yang asli, yang bisa bercerita dengan jelas, yang asli tentang pasukan 313 dengan izin beliau Sang Yang Nurjah Nirwana hadir masuk dalam tulisan hadir sallallahu alaihi Muhammad, silakan hadir masuk dalam jasad sallallahu alaihi Muhammad, sinkronkan lidahnya tersambung dengan jasad, bisa bicara bahasa manusia dengan jelas, bahasa Indonesia dengan jelas, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dihadirkan siapa ini? Ada? Saya salah satu film gaib di Kayangan. Gaib dari Siapa gaib. memanggil saya? Itu dari golongan jin apa? Ya, saya golongan jin yang bertempat tinggal di atas Pulau Jawa. Di atas sini berarti dari Kayangan. Ya, Jika gaib yang di depan saya ini yang mengaku-ngaku dengan izin beliau Sang Yang Nurjah langsung tertendang ke neraka Allah. Ini Anda di lapis berapa tadi? masih di lapis awal, antara lapis 3 dan 4. Di sana Di bertugas Kayangan lapis 4. sudah Islam. Sudah banyak sekali di sana, di negeri kami Kayangan, dimuslimkan oleh beliau secara langsung. Semuanya. Ya, dipanggil satu persatu. Yang paling kuat untuk mewakili pengislaman kami di alam Kayangan. Bahkan seluruh raja di Kayangan sudah diislamkan sama beliau. Ya, dulunya raja-raja itu belum ada yang Islam. Dan sekarang seluruh raja-raja di negeri Kayangan daripada lapis 1 sampai lapisan 100 semuanya sudah muslim, termasuk yang dipuja-puja oleh agama yang lain sudah masuk Islam. Itu semuanya banyak dari golongan jin ya. Golongan jin semuanya termasuk Dewa-dewa itu. dewa-dewa, dewi-dewi sudah muslim sekarang mengikuti ajaran beliau Sang Yang Nurjah Nirwana. Anda sudah bertemu sama beliau langsung? Belum. Hanya ditugaskan saja oleh raja saya di sana. Hanya cahayanya. Hanya cahayanya saja. Memang beliau sering ke sana Oh, sorry. memeriksa kerajaan kami, negeri Kayangan. Ini tadi Anda dihadirkan ke sini waktu tugas apa? Atau melaksanakan apa tadi? Saya bertugas berjaga di depan, di antara pintu-pintu yang saya jaga itu. Anda belum pernah ke lapisan yang keempat? Belum pernah. Lapisan dalam itu belum pernah. Ini saya menghadirkan Anda ingin berdialog sebentar, bertanya-tanya tentang ini kan yang dihadirkan Anda tadi tentang pasukan 313, apa yang dimaksud dengan pasukan 313 itu. Mungkin Anda yang lebih jelas bisa menerangkan itu Ya, sebelumnya dari pandangan gaib. dari pandangan saya, pasukan itu jauh-jauh sebelum kami ada di sana sudah tercatat di kitab itu. Kitab yang berada di negeri Kayangan sudah tertulis pasukan-pasukan pembantai musuh-musuh Islam atau musuh-musuh yang maha kuasa, dipimpin langsung oleh salah satu sosok yang sangat dermawan, yang sangat-sangat jenius dan juga berwibawa, menguasai daripada berbagai alam maupun negeri kami di golongan gaib. Kitab itu di Kayangan ada. Emang nulisnya di situ kitab apa itu? Ditulis oleh raja-raja yang terdahulu dan juga ditulis langsung oleh raja-raja Jawa. Bisa dengan tapa hati rakyatnya menulis tentang sejarah Jawa dan sejarah Pulau Nusantara ratusan tahun ke depan.
Kalau boleh tahu kata-katanya seperti apa? Sedikit kata-kata yang disampaikan oleh raja-raja terdahulu dari leluhur gimana? Raja-raja leluhur menuliskan negeri Nusantara ini negeri samudera yang kelak akan banyak sekali para tentara-tentara untuk memusuhi Islam, memusuhi daripada dulunya memusuhi Islam akan tetapi berbalik arah memusuhi musuh-musuh Islam itu sendiri. Dulunya negeri ini adalah negeri kerajaan sama dengan di negeri kaya, negeri kaya. Dulu memang musuh Islam, tetapi setelah kenal dengan beliau mereka semuanya menjadi pasukan-pasukan beliau. Jadi diambil dari apa? 313 itu maksudnya dari apa? 313 itu salah satu kelompok yang berjuang untuk masyarakat umat, untuk berperang dan memakmurkan di seluruh negeri ini, di bumi ini, di alam kalian, alam manusia. Memang jumlahnya tidak banyak, akan tapi berkelompok. Tidak banyak tapi berkelompok. Ya, panji-panji hitam, karena di situ ada gemblengan untuk menempuh menjadi pasukannya beliau di akhir zaman nanti. Orang-orang dengan segenap hati jiwa raganya untuk melayani umat, untuk membahagiakan semuanya yang berada di seluruh bumi ini, berjuang melawan kejahatan, kebatilan, dan kesemena-menaan. Tugasnya seperti itu. Ya, 313 berawal dari manusia itu sendiri. Banyak berlumuran dosa dan menuju kepada cahaya itu sendiri untuk taubat, membersihkan dirinya untuk meraih kemakmuran dan juga meraih kemenangan dirinya, kemerdekaan dalam dirinya itu. Yang maksud Anda berlumuran dosa itu seperti apa? Memang datangnya dari pasukan 313 itu banyak dari orang yang biasa, yang berawal dari tidak mengenal Islam secara inti maupun secara pokok-pokoknya. Mereka banyak terlumur dosa, kemudian hijrah atau mendapatkan hidayah menjadi salah satu Islam itu sendiri. apa memang seperti pasukan Rasulullah dulu, pasukan Kanjeng Nabi dulu yang dari tani, dari seorang penjahit, tidak ada pasukan perang sama sekali yang diajak perang itu ada kan? Iya. Itu waktu perang apa itu? Lupa saya itu. Ya, akhirnya, Perang Badar. Perang Badar itu sudah perang Badar atau belum itu? Ya sudah. Jumlahnya memang sekitar 300-an orang kala itu. Tapi waktu itu semuanya ahli perang, jenderal-jenderal yang lihai dalam peperangan. Tapi dari situlah jumlah daripada pasukan panji-panji hitam. Sedangkan pasukan panji-panji hitam dari Imam Mahdi itu berkelompok, salah satunya berkelompok, tidak perorangan maupun. Jadi 313 itu berkelompok-kelompok. Ya. Jadi satu kelompok ada pimpinan satu, gitu. Iya, ada pimpinannya. Itu jumlah daripada 313. Berarti kelompok 313 gitu ya, berkelompok-kelompok itu menjadi 313 kelompok sebetulnya kayak gitu. Iya, bukan setiap satu orang jenderal, bukan seperti itu. Oh, Yang setiap kelompok itu akan membawa ribuan pasukan. bisa seperti itu ya. Itu dari golongan manusia dan gaib juga atau gimana? 313 dari golongan manusia yang memperjuangkan kemakmuran negeri ini, keadilan dan juga kebenaran di muka bumi. Kalau menurut pandangan Anda sendiri, kalau saat ini pun
saat ini juga, maksudnya sekarang itu sudah mulai aktif atau belum 313 itu? Sudah terlihat dengan jelas? Sudah cukup terlihat jelas. Setempat mereka itu di saat penitahan menjadi golongan panji-panji hitam, barulah mereka bertugas di seluruh bumi ini. Setiap kelompok mereka akan bertugas di suatu negeri. Berarti saat ini di seluruh bumi. Berarti saat ini masih ditempa, nanti akan ditugaskan dari segala penjuru ya negeri. Ya, untuk membangun, memakmurkan, membangun seperti zaman pada Rasulullah SAW. Menyebar itu. Menyebar semua. Subhanallah. Kayak gitu. Iya, terbentuknya setelah perang besar di seluruh negeri ini. Bayangkan nanti peperangan yang menghancurkan beberapa negara. Ditugaskanlah golongan panji-panji hitam itu ke seluruh pelosok negeri, menyebar keseluruhan. Oh, berarti sebelumnya akan terjadi peperangan besar, baru ditugaskan seperti itu? Iya. Kalian akan berperang melawan negeri Arab dan juga komunis yang tidak mengenal agama. Kok negeri Arab yang diperangi? Karena mereka sudah banyak keluar jalur daripada ajaran murni tauhid dan ajaran Rasulullah SAW. Iya, memang saat ini Mereka lebih banyak pada golongan kiri untuk menghancurkan anak mudanya. Generasi maksudnya. Iya. Panji-panji hitam sudah ditempa saat ini. Sudah waktunya untuk membentuk rohaninya menjadi lebih kuat lagi, lebih tahan banting terhadap ujian-ujian yang diberikan. Dari golongan Anda sendiri, dari Kayangan nanti, waktu terjadi peperangan besar nanti, kedepannya itu seluruh makhluk daripada alam kami yang sudah mengikuti beliau, sang pemimpin akhir zaman itu, semua turun menyatu dengan badan mereka, membantu untuk masa kejayaan itu. Pasukan 313 itu membangun, merawat dan memuliakan, membangun negeri-negeri, termasuk akhlak yang sudah sangat-sangat jauh daripada syariat itu sendiri. Kerusakan moral. Kerusakan moral. Juga membangun kota-kota yang hancur, kota-kota yang dihancurkan daripada perang besar dunia ketiga. Dan Anda juga mengetahui tentang, kalau saat sekarang kan barihodotnya ini, panas-panasnya perang dagang antara Amerika dan Cina. Ya, itu hanya perang biasa untuk memanasi antara negeri-negeri yang ingin menguasai daripada perekonomian itu. Dari Kayangan, kalau pandangan gaib dari Kayangan itu seperti apa? Kalau ini kan berefek ke dunia kan? Itu salah satu rencana daripada mangga satu. Gitu. Iya, sebenarnya tujuannya bukan itu. Mereka hanya bermain peran di balik layar. Ada yang menguasai di bumi ini. Mereka golongan kiri dari manusia itu ada yang berkuasa, hampir seluruh benua mereka kuasa, dari sektor apa saja, dari dalam bumi itu sendiri. Dari sekarang, kalau sekarang itu dari sikap pasukan 313 yang saya tanyakan itu, tahu ini seperti apa ini perang dagang ini, terpengaruh atau tidak? Ada yang berpengaruh, ada yang tidak, ada yang terpengaruh dan ada juga yang tidak. Tergantung tahapan mereka yang diuji langsung, wah tidaknya, ujian imannya, ujian fisiknya, maupun kemurnian hatinya. Dari ujian ekonomi ya pastinya. Ya, ujian dunia, harta duniawi. Apabila ia kuat, maka
ia akan menjadi salah satu pejuang Islam yang paling kuat, pejuang Islam yang paling kuat dalam sejarah manusia. Anda bilang kuat, itu dari mana? Karena dari ujian ini tersebut, ujian yang lebih dari negeri Palestina akan seperti itu. Seperti pendekar pilih tanding, manusia pilih tanding semuanya. Karena digembleng jasmani rohani ya. Jasmani rohani, masuk untuk maslahat umat. Mereka berpuasa, mereka bertirakat untuk memakmurkan negeri-negeri yang kurang makmur atau sedang hancur karena efek daripada perang itu sendiri. Jadi dari golongan Anda, dari jin kayangan juga ada, termasuk juga 313 itu tidak? Iya, termasuk itu sendiri. Ada ya? Ada. Mereka masih digembleng saat ini. Masih proses pemilihan secara alami dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Belum saatnya pasukan panji-panji hitam keluar saat ini, karena masih di fase membentuk, menyaring dan bersatu untuk menjadi manusia-manusia yang terpilih, dipilih maupun terpilih. Intinya 313 itu diambil dari pasukan Kanjeng Nabi dulu juga. Iya. Perang daripada perang Badar. Perang Badar. Mungkin ada sumber yang lain dari 313. Enggak, memang dari situ atau memang jumlahnya gimana atau gitu. Cuma dari pecahan dari kelompok-kelompok menjadi satu dan katakan panji-panji hitam 313 seperti itu. Iya, bendera-bendera itu menjadi satu kelompok 313 karena tujuan mereka keluar daripada dosa yang mengikat dirinya. Mereka ditempa lebih kuat daripada seorang tentara saat ini. Lebih kuat dari tentara Nantinya. Sekarang masih belum. Sekarang hanya beberapa saja yang terbentuk. Memang setiap kelompok itu ada ketuanya, ada yang memimpin. Bukan berarti yang memimpin itu kuat juga. Mereka bersatu seperti batang tubuh manusia. Apabila bercerai, maka pasukan itu akan runtuh, akan mudah diserang oleh musuh-musuh. Jadi satu kesatuan utuh ya jelasnya. Iya pasti. Membentuk kemaslahatan umat yang sangat banyak. Dibentuknya karena masa-masa sulit. Masa-masa sulit barulah 313 itu memulaikan tugas di seluruh pelosok negeri. Ini juga benturan-benturan dari negara sendiri, dari dalam juga Dari maksudnya. dalam dan dari juga luar luar. biasa ya. Nggak ada negara Indonesia sekarang juga ini. Iya. Ditugaskan nantinya ada tugas turun langsung daripada tugas yang di atas melalui tugas yang diberikan oleh sidang para wali. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui kapan terjadinya itu. Tapi Para kan jenderal-jenderal sudah itu kelihatan kan antara masuknya perang hubungan antara sudah. negara-negara di luar negeri sana mulai memanas, perang Israel, Iya. Palestina dan Artinya sudah dekat memang untuk sang pemimpin akhir zaman memulai tugasnya. kayak perang dagang itu memang kayak Amerika sendiri itu sudah lama memang gejolaknya itu sama negeri Sudah Cina lama. ya. Tapi negeri itu akan hancur sebelum panji-panji hitam berkuasa di muka bumi. Negeri itu akan hancur. Oh, negeri itu akan hancur sendiri Akan hancur. karena peperangan ya. Ya. Itu akan bumi hanguskan nantinya. Itu sedang disidangkan. Karena negeri itu negeri adu domba, perusak
negeri perusahaan itu untuk infrastruktur juga canggih-canggih loh, gedung. Ada apanya dengan pasukan-pasukan tentara langit, pasukan-pasukan para wali Allah itu bisa dihancurkan. Oh kayak gitu, nanti tugasnya pasukan panji-panji hitam 313 untuk membangun di segala penjuru di muka bumi ini ya. Ditugaskan di mana harus siap Iya. seperti itu. Misinya itu seperti senyap-senyap atau tersembunyi. Terima kasih Iya, mau hadir dan berdialog dengan saya. Ini sudah mengganggu tugas Anda. Silakan Anda kembali ke kayangan lagi untuk melanjutkan tugas Anda. iya, terima kasih. Ya sama-sama. Silakan Anda keluar dari jasad. Saya bantu atau bisa keluar sendiri? Iya, saya bisa keluar sendiri. Ya silakan, monggo, terima kasih. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Allah. Alhamdulillah, sholawat dulu. Aman. Aman. Alhamdulillah, saudaraku. Dari mediumisasi tadi kita mendapatkan beberapa informasi yang mungkin cukup jelas siapa sebetulnya pasukan Panji Hitam 313 dan tugas-tugasnya nanti ke depannya gimana. Semoga mediumisasi ini informasinya cukup bermanfaat untuk kita, ambil sisi positif saja untuk edukasi kita bersama, jangan dipercaya 100% karena ini mediumisasi, karena semua kebenaran mutlak datangnya dari Allah SWT. Jika datang kesalahan mutlak datangnya dari kami selaku manusia biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.